Selamat malam Ibu. Selamat malam juga Aprina, bagaimana kabar kamu? Selamat tidak berjumpa. Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Sepertinya kamu kelihatan gelisah Aprina. Ada yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Ada Ibu, namun saya belum mempunyai nyali untuk menceritakannya ke Ibu. Tidak apa-apa, kamu bisa menceritakannya kepada saya. Saya akan merahasiakan dari siapapun. Saya bisa membantu kamu dalam menemukan solusi. Saya juga bisa hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Ya, dapat dikatakan kamu dapat melakukan konseling dengan saya. Bagaimana? Apakah bisa dilakukan? Baik Ibu, saya mau melakukan konseli dengan Ibu. Baik, kalau begitu saya merasa senang kamu dapat mempercayai saya. Kalau boleh tahu, apakah Aprina pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Ibu, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Baik, karena kamu belum pernah melakukannya konseling sebelumnya, sebagai konselor saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling dalam proses pemberian bantuan seseorang konselor kepada seorang siswa atau individu yang sedang mengalami masalah. Nah, dalam konseling ini terdapat 12 asas bimbingan konseling. Yang pertama dan yang paling utama adalah asas kerahasiaan, di mana asas ini saya sebagai konselor harus selalu menjaga rahasia yang kamu ceritakan kepada saya. Nah, adapun juga tujuan dari kegiatan proses konseling ini adalah membantu merubah perilaku konselor agar lebih produktif, juga membantu memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, belajar, karir, keluarga, dan keagamaan, serta mendorong siswa agar dapat mengambil keputusan. Nah, keputusan ini pasti sangat penting bagi dirinya dalam menemukan solusi. Di sini saya sebagai konselor akan memberikan fasilitas kepada Aprina untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsi kamu. Saya akan mengomunikasi kamu agar memahami diri Aprina serta membantu agar Aprina dapat lebih mandiri dalam menemukan solusi. Nah, jadi dalam hal ini saya mohon kerjasamanya kepada Aprina agar lebih terbuka dan berkata jujur atas pernyataan saya. Dan apabila di konseling ini akan ada hasil di mana kita harus melakukan konseling berikutnya, maka kita harus melaksanakannya agar konseling ini tidak sia-sia. Bagaimana, apakah Aprina setuju? Baik Ibu, saya setuju. Kalau begitu dapat kita sepakati juga ya waktu-waktunya konselingnya mau berapa menit. 15 menit bisa Ibu? Ya, bisa kalau 15 menit. Ya Ibu. Kalau begitu sekarang kamu bisa menceritakan apa masalah kegelisahan kamu saat ini. Kamu bisa menceritakannya tanpa ragu-ragu dan mempercayai semuanya kepada saya. Bagaimana? Saya persilakan kamu untuk bercerita. Jadi begini Ibu, saya merasa sangat gelisah dengan rencana karir ke depan saya. Dari saat ini saya belum sama sekali memikirkan langkah saya melanjutkan, dan yang paling membuat saya gelisah, saya mendapatkan tawaran pekerjaan dan harus mengikuti pelatihan kerja setelah melakukan pelatihan kerja bank. Jadi saya akan mengikuti berdasarkan keputusan bank. Jadi saya tidak dapat memilih tempat kerja saya. Saya bimbang Ibu jika harus jauh dari keluarga, apalagi jauh dari ibu saya, karena saya merupakan tulang punggung keluarga juga Ibu. Oke, baik. Kalau begitu berarti Aprina ini
kamu bimbang apakah harus mengambil tawaran tersebut atau dan kalau boleh tahu pelatihannya itu gimana, dan apakah ibu kamu sudah memberikan pendapatnya atau apakah kamu sudah menceritakannya kepada ibu kamu? Benar Ibu, pelatihan kerjanya di Bangku Pusat Jakarta Ibu. Kalau ibu saya belum tahu karena saya belum berbicara dengannya. Kalau pelatihan kerjanya kapan Aprina akan dimulai? Pelatihan kerjanya akan dimulai 1 hari setelah hari kelulusan. Baiklah, berarti sebentar lagi ya. Kalau begitu kamu sudah atau harus membuat keputusan apakah akan menerima pekerjaan tersebut. Tapi sebelumnya berdasarkan pertimbangan kamu sendiri, terlepas dari tempat yang jauh dan jauh dari orang tua, apakah kamu sebenarnya ingin masuk atau bekerja di tempat bank tersebut? Saya sangat ingin Ibu, cita-cita saya ingin menjadi pegawai bank Bu. Oleh karena itu saya ingin mengambil kesempatan tersebut. Tawaran yang cukup baik ya. Jika saya di posisi kamu juga, saya akan sangat bimbang dalam mengambil keputusan ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil keputusan bekerja di kota Tarakan ini saja? Iya Ibu, namun keinginan saya tertuju ke tawaran tersebut Ibu. Baik, kalau memang itu sudah menjadi keputusan dari kamu dan sudah disetujui oleh kedua orang tua dan keluarga, jalani saja Aprina. Dan semoga kedepannya makin sukses lagi ya Aprina, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak sombong kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Baik Ibu, saya akan mengingat terus nasihat dan pesan dari Ibu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya sekarang sudah tenang Ibu, lebih memiliki gambaran yang jelas mengenai jalan-jalan dan cita-cita saya ke depannya. Bagus, syukur kalau begitu. Saya turut senang mendengarnya. Jadi kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Iya Ibu. Baiklah Aprina, sesuai dengan kesepakatan kita, ini sudah memasuki waktu ke-15 menit konseling kita. Oleh karena itu Ibu akan mengakhiri, namun jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditanya nanti lagi ya. Baik Ibu. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih sudah dapat bekerja sama dengan saya dalam proses konseling dengan lancar. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih Ibu sudah mau menerima saya dan melakukan konseling. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Oke Aprina, kalau begitu saya akhiri ya. Baik Ibu.